saya Muhammad Taufik, SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, anak-anak kita akan membahas tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1800-an, salah satu topik yang menjadi menarik pada kala itu adalah larutan elektrolit. Nah, coba kalian pikirkan, apa itu larutan elektrolit? Nah, di samping itu juga saat video ini kita lihat ya, jadi garam dimasukkan ke dalam air maka akan menghasilkan listrik. Apa sebabnya? Karena larutan garam menghasilkan ion-ion yang terionisasi di dalam air. Nah, ionisasinya apa saja? Ion positif dan juga ion negatif. Nah, kemudian pada bidang ilmuwan yang lain, ilmuwan meneliti ternyata ada asam dan juga basa. Misalkan yang sudah kita kenal bersama HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3. Kemudian juga basa yang biasa kita terkenal saat itu ada NaOH, ada CaOH 2 kali. Nah, ilmuwan tahu bahwa asam itu jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion ya. Nah, juga asam itu mempunyai sifat yaitu apa? Membuat korosi pada logam. Apa korosi itu? Karat ya. Jadi kita lihat sehari-hari itu kalau ada asam kena tumpah di logam maka akan berkarat. Kemudian ya jelas rasanya sudah pasti jelas asam ya. Nah, kemudian kalau basa bagaimana? Nah, basa adalah sifatnya yaitu licin ya. Kemudian kalau kita rasa itu akan pahit. Nah, ada ilmuwan pertama namanya adalah Arrhenius. Ini adalah yang mampu untuk memformulasikan atau mendefinisikan daripada asam dan basa. Nah, Arrhenius kemudian mendefinisikan asam dan basa ini berkaitan dengan larutan elektrolit. Nah, dalam video berikut ini kita akan mencoba mengamati apakah elektrolit dan asam basa. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya definisi asam basa menurut Arrhenius. Nah, kemudian bagaimana Arrhenius merumuskan atau menentukan teori asam dan basa. Kita lanjut ya. Arrhenius berpikir bahwa semua dan elektrolit atau semua zat elektrolit itu ya akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif jika dilarutkan dalam air. Jadi sekali lagi perlu ditekankan bahwa ion positif dan ion negatifnya itu hanya dilarutkan di dalam air ya. Kemudian asam dan basa juga adalah zat elektrolit. Nah, jadi ada suatu kerangka berpikir yang akan mendefinisikan asam dan basa berkaitan dengan zat elektrolit. Nah, elektrolit dilarutkan air menghasilkan ion positif dan negatif. Sedangkan asam juga elektrolit, berarti menghasilkan ion positif ya. Dan kemudian basa elektrolit juga, berarti akan menghasilkan ion positif dan ion negatif juga jika dilarutkan di dalam air. Nah, sekarang sebagai contoh nih, HCl. HCl itu adalah asam. Nah, HCl itu jika terionisasi di dalam air menjadi ion positif dan negatif yaitu H+ dan Cl-. Nah, sekarang NaOH bagaimana? NaOH itu adalah basa, berarti terlarut dalam air terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif yaitu NH+ dan OH-. Nah, jika kita coba rangkai ya ataupun kita amati lebih lanjut, nah, pada asam basa sebagai berikut yang kalian lihat. Nah, ternyata ada suatu data yang baik atau ada data yang kesamaan daripada semua ini. Kita lihat asam nih. Nah, ini asam ya. Nah, asam ini kalau kita perhatikan dengan seksama, nah ternyata sama nih, ion H+ semua ya. Kemudian kita lihat basa lagi nih, contoh. Nah, dilarutkan dalam air ada OH- ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau ada asam menurut Arrhenius itu H+ ya. Tapi kalau basa itu OH-. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan, bagaimana sih cara Arrhenius menentukan teori asam basanya? Nah, kita lihat di sini membaca pola tadi ya. Nah, ini pola nih. Nah, kita lihat asam nih, H+ semua. Ya, berarti itu ciri khas asam.
Basa nih kita lihat OH- semua. Nah, berarti itu adalah basa OH-. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saya suka nasi pecel, kemudian istri saya suka nasi pecel, kemudian anak saya semua suka nasi, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga saya adalah keluarga penyuka nasi pecel. Nah, kemudian kita simpulkan sekarang ya. Nah, apa itu yang pertama? Asam basa adalah suatu senyawa zat elektrolit. Nah, kemudian yang kedua, Arrhenius mendefinisikan bahwa asam jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, maka di sini yang terakhir, yang ketiga adalah teori tersebut dapat kita amati bersama dalam ilmu kimia kita bahwa ada suatu pola yang itu bisa kita tarik kesimpulannya ya. Jadi secara kita berpikir sainsnya, berpakar secara ilmiahnya, jadi ada suatu pola tertentu yang kita harus ketahui dan itu akan menjadi ciri daripada suatu ilmu tersebut. Seperti contoh tadi, asam dan basa, Arrhenius. Asam ada H+. Nah, basa ada OH-. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan ucapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.